Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita akan kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas pembelajaran kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 16 ayat 20 yang bertopik tentang kita harus berubah. Demikian bunyi firman Tuhan yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, yaitu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, berubah itu berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Berubah itu artinya bertukar, beralih menjadi sesuatu yang lain. Berubah itu dimaknai sebagai berganti pikiran, berganti haluan, atau berganti arah. Kita juga seringkali mengenal beberapa kata yang dikatakan bahwa berubah pikiran, berubah pendirian, berubah setia, berubah-ubah. Berubah mulut berarti suatu kata-kata atau pendapatnya itu mengingkari janji. Berubah pendirian itu seringkali kita artikan bahwa pendapatnya atau pahamnya atau keyakinannya telah berubah. Berubah pikiran berarti akalnya yang berubah akal. Berubah setia berarti kita sudah tidak setia lagi. Atau berubah-ubah artinya itu selalu berubah-ubah, setiap kali berubah-ubah dan tidak tetap. Sejatinya semua orang mau tidak mau atau suka atau tidak suka pasti akan berubah. Berubah atau perubahan itu adalah pasti akan terjadi. Kita dapat melihat berbagai fenomena pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Keadaan di mana kita akan memulai sesuatu berbeda, sesuatu perubahan itu akan berbeda dari satu menit ke menit yang lainnya. Berbagai realita menunjukkan bahwa kita ini memang mau tidak mau harus menerima perubahan. Tidak usah terlalu jauh dalam hal makanan saja. Kita makan pada pagi hari ini, makan pagi tadi, tentu berbeda dengan makanan yang kita makan kemarin, atau besok, atau lusanya. Kemudian dalam hal pakaian yang kita pakaian yang kita pakai, pasti tentunya juga berubah. Tidak mungkin kalian akan memakai pakaian itu setiap hari hingga sampai berlama-lama. Pasti hari ini dengan hari kemarin atau besok lusa pasti akan berbeda. Kita pasti ingat juga pada masa-masa yang lalu. Pada saat itu pun kita suka berganti-ganti pakaian, warna, corak, ragam, model, dan berbagai apapun yang kita pakai itu selalu berubah-ubah. Bahkan sampai hari ini pun setiap orang menginginkan sesuatu yang lain dari apa yang kita miliki sekarang. Demikian pula halnya dengan kerohanian kita. Jika setiap hari kemudian kita mengikuti ibadah hari Minggu, dari pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, pasti juga akan mengalami perubahan dari satu ayat dengan ayat lain yang berbeda-beda. Tidak akan
itulah itu saja. Tuhan Yesus berfirman kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan menangis, sesungguhnya kita akan meratap, dan sesungguhnya dunia akan bergembira ketika kita menangis, meratap karena Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dunia bersorak-sorai karena kita menangis dalam nama Tuhan. Dunia bersukacita ketika kita didera, ketika kita dihina, karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sebagai juru selamat kita. Dunia akan pasti menertawakan kita setiap pribadi yang menderita, menangis, dan meratap karena nama Tuhan. Dunia justru bergembira ketika kita berduka-cita. Dunia justru bersukacita ketika kita menderita. Dunia akan senang ketika kita mengalami banyak persoalan karena namanya, karena nama Tuhan kita. Tetapi kita percaya, walaupun kita bersedih karena Tuhan, kesedihan kita akan berubah dengan kegembiraan. Meskipun kita menderita sesaat dalam namanya, tetapi penderitaan kita akan berganti dengan kebahagiaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan kita suatu nasihat yang sangat luar biasa. Yang menasihati kita supaya kita jangan serupa dengan dunia, agar kita tidak sama dengan orang-orang yang dibelenggu oleh hawa dunia, supaya kita tidak menuruti hawa nafsu duniawi, agar kita tidak tergoda oleh bujukan dan rayuan kuasa kegelapan, roh jahat, setan, dan iblis. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan demikian, maka kita dapat membedakan kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Berbahagialah kita yang menderita sesaat di dalam namanya, karena Dia berkuasa mengubah penderitaan kita menjadi kebahagiaan yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang berduka cita karena Tuhan, karena Dia yang berkuasa mengubah duka cita kita beralih menjadi sukacita yang tidak berkesudahan. Tuhan berkuasa mengubah setiap ratap tangis kita menjadi damai sejahtera yang penuh sukacita, karena Dia yang sudah menyediakan bagi kita hidup kekal yang berkelimpahan di surga nanti. Kiranya dengan renungan kita pada pagi hari ini menjadikan hidup kita semakin hari semakin diperbarui, semakin mantap kita melakukan perubahan. Dari yang tahun 2023 mungkin sesuatu yang kurang baik, banyak yang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, tahun 2024 ini kita harus berubah. Kiranya firman ini menjadi renungan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali merasakan kehadirat-Mu, kenikmatan rahmat yang Kau berikan pada kami. Kau telah menjaga dalam istirahat kami sepanjang malam, Kau telah melindungi kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali dalam keadaan sehat, kami akan melakukan aktivitas kembali. Tuhan memberkati kami dari pagi, siang, pada selesainya nanti, memberkati dalam setiap pembelajaran kami. Kiranya Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.